Halo Pak Gus, jadi perkenalkan nama saya Misha Karlin. Jadi di sini saya akan menjelaskan AVL3 statistik untuk analisis faktor EVA. Di mana di sini yang pertama kita ke Excel-nya terlebih dahulu, kemudian kita copy semua indikator yang digunakan ke dalam Stata. Ini adalah indikator yang kita gunakan. Di mana SC ini Student Center, kemudian TC ini Teaching Center, kemudian AL itu Active Learning, kemudian DL itu Blended Learning, kemudian PBL itu Problem Based Learning. Jadi kita copy, kita ke Stata dulu, kemudian kita file, log, kemudian bikin, kita save dengan nama Stata AFL3. Nah, kemudian kita copy semua indikator to the first row as number names. Sudah semua terlihat di sini variabel-variabelnya. Yang pertama, sebelum kita melakukan analisis faktor itu, kita bisa uji validitas dan juga reliabilitas dulu. Tapi ini opsional, boleh iya atau boleh tidak. Yang pertama, kita dengan uji validitas itu dengan alpha. Mana? Kita klik alpha. Kemudian semua variabel satu-satu kita item. Nah, bisa dilihat di sini. Ini yang kita lihat adalah item risk correlation-nya, di mana indikator ini itu memenuhi validitas jika di atas F tabelnya. Jadi saya lihat untuk 39 observasi ini F tabelnya itu 0,3160. Jadi di sini dapat dilihat bahwa S1, S1, S2, S3 itu tidak memenuhi karena kurang semua dari 0,3160. Kemudian kita tes lagi variabel-variabel selanjutnya. Bisa lihat di sini untuk item risk correlation-nya ini, yang TC1 itu memenuhi, TC2 juga memenuhi, TC3 memenuhi, 4 dan 5 juga memenuhi. Jadi bisa dilihat di sini bahwa item correlation-nya itu memenuhi, jadi sudah tervariabel dengan baik atau layak. Dan kita lanjutkan dengan variabel selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa item correlation ini yang AL1 itu tidak memenuhi, AL2 juga tidak memenuhi, AL3 tidak memenuhi, dan AL4 ini memenuhi. Jadi hanya AL4 yang memenuhi item correlation atau layak reliability-nya. Kemudian kita hafal lagi yang variabel selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa variabel itu sudah layak, dimana lebih dari 0,3160. Kemudian variabel selanjutnya lagi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa PBL1 ini tidak memenuhi korelasinya karena kurang dari 0,31. Untuk yang 2 ini memenuhi, 3 memenuhi, 4, 5, 6 memenuhi. Jadi tidak memenuhi, ini di sini ada hanya PB1. Kemudian setelah melakukan uji validitas, kita uji reliabilitas dengan PW code. Sama kayak tadi, satu-satu. Sama 6 star 5. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi tidak ada untuk S1, S2 dan juga C3 ini tidak ada validitasnya atau reliabilitasnya itu tidak reliable karena tidak memenuhi standar DI 0,31 atau tidak memenuhi. Kemudian PW core selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat untuk yang bintang-bintang ini bisa terlihat bahwa setiap item itu berpengaruh. Jadi TC terhadap TC2. Kemudian beberapa besar pengaruhnya ini bisa dilihat dari sini. TC3 ini
TC2 ke TC3 terhadap TC sendiri berpengaruh, kemudian TC4 ini juga berpengaruh, bisa dilihat dari sini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini bisa dilihat tidak ada, hanya sedikit, hanya ada satu yang memenuhi tingkat reliabilitasnya. Ya, selanjutnya juga untuk yang B atau blended learning. Nah, bisa dilihat ini ada pengaruh dari variabelnya sendiri. Jadi B1 dengan B2, B2 dengan B1 ada pengaruh. Nah, bisa di sini juga ada pengaruh antara variabelnya itu sendiri. Antara PP1 dan PP1 berpengaruh, PP2 itu korelasinya tidak standar, jadi tidak ada bintangnya ini. Kemudian P12 ini ada pengaruh, PBL4 ini ada pengaruhnya, PBL5 ini juga ada pengaruhnya. Setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian kita akan menguji yang namanya analisis faktor atau EVA. Jadi analisis faktor atau EVA itu merupakan analisis untuk mendekati satu set faktor yang lebih kecil yang menjelaskan korelasi di antara satu set variabel yang lebih besar yang diamati. Nah, gimana dalam menentukan EVA ini itu kita perlu untuk mengetahui kayak variabel latennya. Jadi variabel laten adalah variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh secara langsung. Jadi perlu adanya variabel manifest. Jadi variabel manifest ini tuh adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, dalam melakukan proses analisis faktor atau EVA, kita ada 4 tahap. Yang pertama adalah extracting the factor, kemudian ada determining the numbers, kemudian ada the variable of factor, kemudian ada rotating the factor, kemudian yang keempat itu defining and interpreting the factor. Jadi, yang pertama yang kita lakukan itu extracting the factor dengan rumus factor, kemudian kita pilih semua variabel di sini. Kemudian kita on sudah dilihat. Nah, untuk PCF. Nah, bisa dilihat di sini. Nih, bisa dilihat di sini bahwa eigen value ini merupakan nilai dari suatu variabel sendiri. Kemudian untuk given ini perbedaan dari setiap indikator. Kemudian untuk proportionnya ini merupakan relatif faktor dalam varian total. Kemudian untuk kumulatifnya ini adalah jumlah varian yang dijelaskan. Kemudian untuk kita ke bawah itu ada yang namanya unique. Itu merupakan variabel yang tidak dapat dibagikan dengan variabel lain. Kemudian untuk eigen value-nya itu tuh harus di atas 1 atau sama dengan 1. Jadi ini yang memenuhi itu dari faktor 1 sampai faktor 6 ini cukup memenuhi. Jadi dari sini sampai ini memenuhi karena lebih dari 1. Kemudian dari ini tuh setelah melakukan ini itu dapat dilihat bahwa dari total variasi itu data cukup baik untuk EVA. Jadi eksplorasi dari setiap variabel ini tuh cukup baik, dan juga unique-nya itu cukup baik karena lebih dari 0,05 karena dapat dimana semua variabel itu cukup baik untuk dijelaskan oleh faktor yang terbentuk lainnya itu. Nah, setelah melakukan faktor PCF ini sebagai extracting the factor, kita melakukan ESTAT chemo. Nah, bisa dilihat di sini
bahwa estat kemo itu menurut Berkeley itu standarnya harus di atas 0,5. Jadi agar EVA dianggap cukup tuh harus di atas 0,5. Jadi ini tuh sudah cukup mewakili EVA karena lebih di atas dari 0,5. Jadi sampel itu cukup untuk EVA itu sendiri, analisis EVA sendiri. Kemudian setelah melakukan extracting the factor, itu kita melakukan determining the number of factor. Jadi sebelum determining the number of factor tuh kita perlu menginstal dulu vector testnya. Itu yang pertama, SSC install vector test. Nah, ini sudah terlihat. Nah, berarti ini tuh sudah vector testnya itu sudah terinstall. Setelah melakukan SSC install vector test, itu yang kita lakukan adalah vector testnya. Nah, vector test kemudian kita gunakan semua variabelnya. Kita faktor test. Nah, bisa dilihat di sini bahwa p value-nya itu kurang dari 0,05, di mana menurut Barbat itu kalau p value kurang dari 0,05 itu EVA dianggap layak, di mana korelasinya itu cukup, di mana dapat diartikan secara statistik itu sudah signifikan sehingga data cukup untuk mendukung adanya korelasi antar variabel untuk pembentukan faktor gitu. Dan juga nilai kemonya yang di atas itu kan lebih dari mendekati 0,6. Jadi ukuran sampel ini dapat ditoleransi dalam konteks eksplorasi karena variabelnya itu hanya sebanyak 39 saja. Nah, setelah melakukan faktor test itu kita estat anti. Nah, bisa dilihat ini semua estat antinya. Dimana ini itu untuk nilai yang di atas itu variabelnya itu harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Dimana estat anti itu digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel itu kuat atau tidak, dan juga tidak adakah antar indikator yang kuat atau tidak. Jadi untuk yang di atas harus lebih besar dari bawah, itu kita cek dulu apakah SL dan yang sebawah itu udah cukup layak, yang atas lebih besar dari bawah atau enggak. Nah, untuk SC1 itu sudah cukup layak, SC2 juga layak, 3 layak, TC1 sudah cukup, TC2 cukup, TC3 juga cukup. Kemudian TC4 ini cukup, 5 cukup, 6 AS1 juga cukup, 2 3 juga cukup, 4 juga, B1 juga, untuk B2 nya juga, PBL 1 cukup, 2, 3, 4, dan 5 juga cukup. Jadi bisa dilihat bahwa estat antinya itu sudah terpenuhi. Jadi sebenarnya ini tuh tidak perlu untuk rotate, tapi jika anti-image sudah terpenuhi maka tidak perlu rotate, tapi kita di sini akan mencoba rotate. Kita coba rotate. Nah, kita coba rotate. Kemudian rotate ini menurut Stephen dan juga HRL itu, kalau menurut Stephen itu baiknya itu 4 atau di atas 4. Kemudian untuk HRL itu antara 5 dan juga lebih dari 7.
Nah, bisa dilihat di sini. Ini tuh adalah untuk faktor 1 itu lebih condong kepada SC. Kemudian untuk faktor 2-nya itu F2 itu lebih condong ke TC-nya itu sendiri. Kemudian untuk faktor 3 lebih condong ke faktor 6. Kemudian faktor 4 lebih condong ke pada faktor 4. Faktor 5 ini ke faktor 3. Kemudian faktor 6 ini lebih ke faktor 5. Nah, setelah melakukan rotating the factor, kita melakukan defining and interpreting the factor. Menurut Sever itu rotinya lebih dari 8, untuk hari itu lebih dari 5 atau idealnya 7 dengan rotate, blank 7 titik kosong. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini bahwa ini tuh adalah faktor-faktor yang lebih dari 7 atau lebih dari 7. Nah, ini sepertinya error, bisa kita. Nah, ini tuh yang lebih dari 7 di mana sudah terkelompokkan untuk loading-loading yang di atas 7 itu sendiri. Jadi sudah terkelompokkan adalah di atas 7, di mana kalau di atas 7 atau itu tuh artinya setiap faktor tuh sudah menjelaskan. Nah, ini untuk alternatif 1. Nah, untuk alternatif 2-nya itu sama faktor, kemudian sama blok semua kembali. PCF. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah jelas tadi yang faktor 1 sampai faktor 6 ini memenuhi untuk eigenvalue lebih dari 1 sampai dengan 1. Ini itu yang mewakili variabel yang tidak dapat dibagikan, sudah cukup baik. Kemudian proporsinya seperti ini. Kemudian kita start game lagi. Nah, setelah start game untuk yang alternatif 2 ini tuh kita eliminasi atau kita hapus indikator atau variabel ini tuh yang tidak di atas 0,5 karena standarnya kan 0,5 untuk dikatakan layak, dianggap cukup gitu. Jadi faktor lagi kita eliminasi yang tidak sesuai. Jadi yang tidak sesuai itu ini SC3 itu masih masuk, kemudian TC1 masuk, TC3 masuk, kemudian TC5 masuk, A3 masuk, kemudian PB2 sampai ada masuk. Jadi kita lihat lagi SC3, kemudian TC1,
kemudian TC3, kemudian TC5, kemudian AL3, kemudian PB 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 10 harusnya ya. Ya, tidak tereliminasi ada 10. Nah, sudah. Kemudian kita PCF lagi. Nah, bisa dilihat di sini ya, bahwa ini tuh yang mewakili ada faktor 1 sampai faktor 3 ini. Karena yang mewakili. Kemudian untuk kumulatifnya, terus unitnya ini sendiri. Kemudian kita STK mau kembali. Nah, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini masih terdapat satu indikator yaitu SC3. Nah, SC3 ini tidak sesuai, TC5 juga tidak sesuai. Nah, ini dieliminasi lagi. Kita eliminasi lagi. Yang SC3 nya tidak kita ikutkan, yang kita ikutkan adalah TC1, 3, kemudian AL3, kemudian PB1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 2 yang kita eliminasi dari 10. Nah, kemudian PCF lagi. Dan estat kemo lagi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini tuh masih terdapat kemo yang tidak signifikan lagi. Jadi kita hapus lagi TC3. Jadi kita faktor lagi. Jadi kita hapus faktor-faktor sampai semuanya itu memenuhi. TC1 dimasukkan, kemudian A3 masih masuk, dan 12 sampai. Jadi kita eliminasi 1. Nah, TCF. Nah, ini ada faktor-faktor, cuma satu faktor yang memiliki value-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada jadi sudah STK-nya nih semua indikator itu sudah memenuhi 0,5, jadi standar aja. Jadi ini layak untuk uji EVA atau uji berat. Jadi untuk yang uji berat itu bisa menggunakan TC1, A13, PPL2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah ini kita lanjut ke kepada SSC install lagi. SSC install vector test. Nah, sudah. Jika sudah terinstall, itu kita ke faktor testnya. Nah, untuk faktor testnya ini jangan salah, jadi faktor tes yang diuji faktor tes itu hanya yang ini saja. Di TC1, kemudian AL3, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini tuh untuk faktor tesnya itu dia sudah memenuhi, karena menurut Bahar itu p-value kurang dari 0,5 itu dianggap layak. Jadi untuk ini dianggap layak. Korelasinya tuh antara itu cukup. Gitu. Kemudian setelah kita faktor tes itu kita yang lakukan adalah estat ATI. Ya, bisa dilihat di sini.
stat artinya tuh harus di atas lebih besar di bawah. Jadi bisa dilihat bahwa sebuah variabel ini cukup memenuhi stat arti. Jadi stat arti image itu sudah terpenuhi, maka tidak perlu rotate sebenarnya, tapi bisa kita rotate. Kita coba. Nah, ini kalau di rotate bisa dilihat di sini bahwa faktor 1 itu mendefinisikan sebuah variabel ini. Di variabel ini tuh mendefinisikan faktor 1 sebesar 0,61 untuk ke CC, AL 0,7, sekian dan sampai ke PP 1,6. Kemudian setelah ini bisa melakukan refining any factor, yaitu lebih dari 7 atau kurang dari atau sama dengan 7 atau bisa juga 5 menurut HRL itu pakai rotate length. Dah. Bisa dilihat di sini bahwa ini tuh tidak ada faktor yang berdasarkan ini tuh lebih dari 0,7, jadi di bawahnya. Tetapi variabel ini tuh mendefinisikan faktor 1, jadi kayak sudah cukup baik. Kemudian setelah saya menjelaskan ini cara untuk EVA, saya akan kembali ke actionnya itu sendiri, di mana ini ada keterangannya. Yang saya jelaskan tadi, untuk SC-nya itu adalah student center, untuk TC-nya teaching center, kemudian AC-nya itu AL-nya itu active learning, kemudian blended learning, BL-nya untuk problem PBL itu problem based learning. Jadi ini ada kode-kodenya yang tadi sudah saya gunakan untuk analisis faktor. Kemudian ini ada indikator-indikator pernyataan yang digunakan dari setiap variabel-variabel yang ada. Nah, tadi kesimpulan di sini itu bahwa didapatkan model bahwa TC itu berpengaruh negatif terhadap SCL atau student center, kemudian active learning berpengaruh positif terhadap student center, kemudian blended learning berpengaruh positif terhadap student center, terus PBL berpengaruh positif terhadap SCL, kemudian TC itu berpengaruh terhadap SCL itu negatif, tapi bisa diefek langsung dari AL atau active learning, BL dan juga PBL itu menjadi efek tidak langsung. Nah, itu saya jelaskan di mana student center ini tuh merupakan peran aktif siswa di dalam pembelajaran atau learning orientation. Kemudian untuk teaching center itu lebih ke peran dominan guru, jadi guru itu sebagai pengajar atau instruction control. Di mana student center dan juga teaching learning ini merupakan variabel yang berdasarkan secara pedagogi, di mana selain itu ada active learning itu yaitu pembelajaran siswa aktif berpikir, discussion, memecahkan masalah, atau engagement interaksi. Jadi, active learning itu sejalan dengan student center. Kemudian untuk blended learning itu merupakan kombinasi dari tatap muka dan juga daring. Untuk problem based learning ini pembelajaran berbasis problem solving yang memperluas prinsip student center dan juga fokusnya itu ke penerapan konsep nyata. Jadi, studi hanya proyek kasus yang membentuk pembelajaran berpikir kritis. Untuk sedangkan teaching learning itu peran dominan dosen yang lebih pasif dan juga berlawanan dengan student center dan juga blended learning, dan tidak secara langsung mempresentasikan pendekatan pedagogi yang berprofesi langsung dapat memperkuat SC, AL dan juga PBL. Nah, sudah jelaskan sebelumnya bahwa selain dari efek langsung itu tadi ada TC itu berpengaruh negatif terhadap AL dan juga TC berpengaruh negatif terhadap PBL, di mana TC itu berpengaruh negatif terhadap SCL karena semakin dominan dosen itu akan semakin pula juga siswa yang terlibat aktif. Kemudian AL ke pengaruh posisi terhadap SCL itu ketika siswa itu aktif berdiskusi, berperan, itu akan meningkatkan peran aktif dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk PL ketika pada belajar tatap muka itu bisa meningkatkan peran aktif juga, jadi bisa berdiskusi secara tatap muka maupun daring. Terus untuk PPL itu siswa dapat memecahkan masalah dan diskusi secara langsung secara nyata, itu menambah untuk peningkatan SC student center itu sendiri. Kemudian untuk TC itu berpengaruh negatif terhadap AL dan juga PBL itu karena TC ini tuh karena guru terlalu dominan sehingga AL ini tuh akan berkurang dan juga PBL itu tidak ada diskusi, jadi itu akan berkurang. Nah, di mana didapat kesimpulan
bahwa AC itu dapat menjadi variabel endogen, TC itu eksogen atau dari para negatif. Kemudian AL, BL dan juga PBL itu dapat menjadi variabel laten. Jadi AL itu manifestasi nyata dari SCl. Kemudian untuk PBL ini bisa diturunkan ke dengan turunnya itu SCl dan juga plus AL. Jadi ini tuh bisa meningkatkan SCl, AL dan juga PBL juga. Nah, untuk itu saran dari model ini itu semua variabel itu sudah saling berkaitan di dalam untuk alternatif satunya sendiri, tapi alternatif dua itu ada variabel yang tidak saling terkait, tetapi sudah cukup, kalau sudah cukup alternatif, tapi jumlah indikatornya sebaiknya tuh yang ideal itu per item itu lebih dari 3. Jadi semua memenuhi kecuali kayak BL dan SC itu hanya 2 item, jadi masih bisa ditambah. Jadi supaya reliabilitasnya itu tidak rendah. Kemudian untuk itu mempertimbangkan pengaruh mediasi untuk PBL, SC itu dimediasi oleh active learning, dan untuk TC-nya sendiri itu menghambat PBL melalui jalur negatif. Nah, untuk jumlah respondennya sendiri itu bisa lebih dari 150, di mana seleksi variabel ini tuh SC sama PBL itu kurang ideal. Untuk TC dan udah ideal, tapi kemungkinan tumpang tindihnya tuh atau overlap itu cukup banyak. Jadi SL, AL, PBL itu sama-sama kritis. Nah, untuk variabel laten ini itu memungkinkan terbentuk structural orientation. TC itu ketika TC naik itu SC turun, dan untuk selanjutnya itu lebih kepada AL, PBL dan juga learning. Untuk learningnya sendiri itu lebih ke blended learning. Nah, itu yang saya jelaskan. Jadi sebagai itu dari kesimpulan bahwa TC itu berpengaruh negatif terhadap SC, PBL juga AL. Terus BL itu berpengaruh positif terhadap SC, PBL itu berpengaruh terhadap SC, dan AL berpengaruh terhadap SC atau student center. Nah, itu semua yang saya jelaskan terkait dari hubungan ini dan juga materi tentang EVA atau analisis faktor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.